Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mendengar presentasi dari Ibu Mugi Lestari SPD, Kim dari SMK PGRI Gantar. Beliau akan memaparkan plastik dan bahan-bahan berbahaya lainnya berkaitan dengan limbah yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk host, saya sendiri Siti Afifah Nur Fajriah dari SMA Negeri 1 Pasokandel. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh Ibu Liza Enzal Lutfiah, SPD dari SMA Negeri 1 Gantar. Untuk itu, acaranya saya serahkan kepada Ibu Liza sebagai moderator. Silahkan Ibu Liza memimpin acara ini. Bapak Ibu guru hebat lainnya ditunggu partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Afifah. Terima kasih Bu Afifah. Bapak Ibu guru hebat sekalian, baiklah kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu saya sebagai moderator akan membawakan beberapa rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Lalu setelah pemaparan materi ada sesi tanya jawab dan diskusi. Setelah sesi tanya jawab dan diskusi nanti saya akan memaparkan rangkuman hasil materi dan penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan Lestari SPD Kim. Beliau merupakan guru kimia ya Bu di SMK. Iya betul. Hormat dipersilahkan. Judulnya yaitu plastik dan bahan-bahan berbahaya lain. Mangga Bu. Terima kasih kepada Ibu Lisa sebagai moderator yang telah memperkenalkan diri saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai plastik dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Di mana kita tahu bahwa plastik adalah barang-barang yang selalu bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari dan sangat dekat sekali. Yang pertama jenis plastik dari bahan polietilen tereptalat atau PET. Kalau kita lebih mengenal dengan istilah PET saja kalau dunia kimia, atau ilmiahnya PETE, polietilen tereptalat. Jenis plastik ini dipakai untuk botol plastik yang jernih, sifatnya transparan, yang biasa digunakan untuk botol air mineral atau jus kalau kita beli di pinggir-pinggir jalan seperti sejenisnya itu menggunakan PET. Dan direkomendasikan hanya satu kali pakai. Jadi setelah selesai minum habis kemudian langsung dibuang. Dan tidak boleh dipakai lagi, apalagi untuk wadah air panas, itu sangat berbahaya. Kemudian setelah selesai langsung dirusak atau diperas atau diputar supaya tidak digunakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, high density polyethylene HDPE. Jenis ini digunakan untuk botol susu yang berwarna putih. Juga direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Ini biasanya kalau untuk botol kemasan susu yang instan. Misalkan kita beli susu bendera atau susu Milo, itu yang sekali minum langsung dibuang. Yang ketiga itu PVC, polyvinyl klorida.
Ini jenis plastik yang paling susah didaur ulang, bahkan bisa dikatakan tidak bisa. Ini digunakan pada pembuatan PVC lebih banyaknya, sebagian untuk kemasan terlalu banyak, karena berbahaya untuk ginjal dan hati ketika masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah LDPE, Low Density Polyethylene. Ini dipakai untuk tempat makanan sifatnya lembek atau misalkan seperti Tupperware yang botol tutup dari wadah makan tersebut kan lembek bisa dielastis. Tapi kelemahannya ini tidak bisa dihancurkan. Ya, polipropilen sifatnya tidak jernih atau agak butek kalau bahasa saya. Ini nomor 5 simbol yang terbaik yang istilahnya bisa kita pilih untuk mengemas makanan, tapi tetap hindari suhu yang sangat tinggi. Yang keenam, polistiren ini dipakai sebagai bahan tempat makanan dari styrofoam atau tempat minum sekali pakai. Ini jenis bahan polimer yang paling berbahaya ketika terkontaminasi ke dalam makanan dan masuk ke dalam tubuh manusia. Selain untuk wadah makanan, polistiren juga bisa dihasilkan dari asap rokok, pembuangan gas kendaraan, dan bahan-bahan dari konstruksi gedung. Makanya ini sebisa mungkin harus kita hindari. Akhir ini other atau yang lainnya, tapi umumnya dibuat dari bahan polikarbonat. Biasanya kalau untuk atlet-atlet, di sepedanya terdapat botol minum, itu biasanya terbuat karbonat. Ini juga tidak bisa digunakan untuk wadah panas, karena ketika suhu tinggi, si minuman tersebut akan terkontaminasi oleh zat kimia yang masuk ke dalam minuman. Nah, ini ada beberapa daftar yang mana yang boleh kita pakai yang lebih aman, relatif lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Di sini ada kode 1 sampai 7 yang dari tadi slide 1 ada angka 1, 2, 3 sampai 7 itu mungkin ada yang bertanya itu ada angka 1 maksudnya apa, 2 maksudnya apa. Nah, yang angka 1 itu PET. Ini sekali pakai, kemudian polistiren. Kemudian yang hendaknya yang kita pilih adalah yang kodenya 5, polipropilen. Ini beberapa keterangan kandungan yang terdapat di dalam jenis plastik. Polietilen hampir tidak mengandung racun, hampir, berarti tetap ada sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin kita menghindari penggunaan plastik, apalagi untuk minuman atau makanan yang panas. Kalau misalkan dibandingkan dengan logam, misalkan rantang atau porselin itu lebih aman. Yang pasti lebih aman karena itu sangat stabil dalam suhu yang tinggi. Kalau plastik walaupun merek bagus, harganya mahal dengan embel-embel kualitasnya yang terbaik, tetap kalau plastik itu pasti ada kandungan, ada kondisi suatu yang menyebabkan ikatan kimia dalam plastik tersebut bisa berubah, yang bisa membahayakan kesehatan kita semua. Lanjut. Selain bahan-bahan plastik, ternyata bahan makanan lain juga ada mengandung bahayanya. Yang pertama adalah mie instan. Minimal selama 3 hari kita boleh makan mie instan 1 bungkus. Jadi ada satu keadaan tubuh kita bisa mengeliminasi zat dalam mie instan dalam tubuh kita. Jadi setelah 3 hari kita baru boleh makan mie instan kembali. Bahan lain yaitu sate. Ada Bapak Ibu mungkin di sini yang sangat gemar sekali memakan sate termasuk saya.
Nah, ketika mengkonsumsi sate, apalagi sate yang cenderung gosong, itu mengandung karbon dari hasil pembakarannya ya Bapak Ibu ya, itu akan terhasilkan karbon yang ketika masuk dalam tubuh kita bisa menyebabkan kanker atau sebagai zat karsinogen. Terus boleh nggak makan sate? Boleh. Tapi kalau kondisinya sering, misalkan sekarang sate, besok sate lagi, tidak setiap hari ya Bapak Ibu ya. Selain itu juga ada kertas. Mungkin kita sering membeli gorengan setiap pagi di warung nasi kuning atau di warung makan dan dibawa pulang. Hanya selain menggunakan plastik, dalamnya itu ditempatkan kertas. Kalau kertasnya polos, putih bersih, kertas A4 satu rim gitu untuk peranti mewadahi gorengan itu relatif lebih aman. Nah, kebanyakan kertas yang digunakan adalah kertas bekas, koran misalkan. Dan di mana di koran tersebut terdapat tinta. Nah, tinta tersebut yang membahayakan ketika bersinggungan dengan makanan, apalagi makanan notabene sangat berminyak. Kenapa berbahaya? Karena dalam tinta tersebut mengandung timbal. Nah, timbal itu bisa larut di dalam minyak. Nah, timbal tersebut dapat masuk ke dalam saluran pernafasan dan jaringan dalam tubuh kita, kemudian bisa menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian melamin, mungkin untuk ibu-ibu di rumah, melamin ini banyak diaplikasikan pada pan, misalkan piring, gelas, sendok, dan sejenisnya. Apalagi peralatan bayi. Nah, sebisa mungkin itu dihindari ya Ibu ya. Kalau memang bisa dihindari dengan menggunakan mangkok kan atau aluminium atau stainless itu lebih aman dibandingkan dengan melamin karena kita tidak tahu melamin piring kita yang terbuat dari melamin itu mengandung apa masih bagus atau tidak. Yang dijual di supermarket juga tidak semuanya mulus atau bagus. Kemudian kenapa melamin itu tidak boleh selain untuk apa peralatan dapur, ternyata melamin juga bisa masuk atau ditambahkan ke dalam minuman atau makanan yang sebenarnya ini tidak boleh di dari negara mana penggunaan melamin dalam makanan. Kenapa? Karena bersifat karsinogen pada hewan yang sudah diuji secara klinis. Gejalanya biasanya adalah terdapat darah dalam urin. Ini bisa menyebabkan infeksi ginjal dan tensi yang tinggi. Ini data konsumsi melamin yang aman masuk per kilogram berat badan kita, yaitu sebanyak 0,60 mg. Jadi tinggal dihitung berat badan kita misalkan 50 kg tinggal dikalikan dengan 0,63. Nah, itu adalah batas maksimal yang boleh masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penjelasan tentang plastik dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang telah disampaikan oleh Bu Mugi. Semoga kita dapat mendapatkan banyak informasi tentang plastik dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya cek di chat ada tidak yang mau bertanya. Pemaparan tadi yang telah disampaikan oleh Bu Mugi, ada beberapa jenis plastik dan barang-barang yang berbahaya lainnya. Yang pertama itu plastik. Plastik ada 20 jenis plastik. Berarti rata-rata semuanya gitu ya. Sebenarnya plastik itu berbahaya. 3 diantaranya yaitu ada PIT,
Lalu yang kedua HDPI. Yang ketiga ada PVC. Nah, itu yang jenis plastik yang saya tangkap tadi. Yang kedua, mie instan. Sebenarnya kandungan dari mie instan itu akan dicerna selama 3 hari kemudian. Itu yang bikin berbahayanya dari mie instan karena proses pencernaannya lama. Yang ketiga, ada sate yang dibakar dengan arang. Jadi bukan satenya yang berbahaya, tapi gosongnya itu ya dari Iya, arang betul. karbon dioksida. Yang keempat ada kertas. Kertas yang memang digunakan ketika dikonsumsi gitu, tidak sengaja, tidak secara langsung dikonsumsi oleh tubuh kita, misalnya buat bungkus gorengan atau sebagainya gitu kan. Yang kelima ada melamin. Melamin sebenarnya banyak digunakan untuk pembuatan piring, gelas dan sebagainya. Silakan. Ada yang mau bertanya dari materi ini? Oke. Oh, ini ada Pak Ahmad Rifai ya. Oke, pertanyaan dari Pak Ahmad. Yang pertama yaitu, kenapa dari bahan plastik susah diuraikan oleh tanah? Bu, ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja. Oke, yang pertama kenapa bahan plastik susah diuraikan oleh tanah? Yang kedua dari AS itu siapa? Ya, apakah kertas minyak yang biasa digunakan untuk membungkus nasi dan gorengan juga mengandung timbal? Itu Bu, pertanyaannya. Iya. Baru 2 pertanyaan. Oke, langsung dijawab ya, Bu ya. Ya, boleh. Silahkan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menanyakan, plastik kenapa susah diuraikan? Benar Bapak, plastik itu sangat sulit terurai dalam tanah yang mengandung klorin atau zat klorin, sebuah racun yang mematikan ketika dibakar. Jadi, dalam tanah pun tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Kalau misalkan daun, daun itu kan bahan alami yang mensintesis adalah tumbuhan, ketika masuk, busuk atau misalkan ada di dalam tanah, dia akan terurai oleh mikroorganisme, bisa menguraikan zat-zat organik dalam daun, kemudian diuraikan kembali ke zat anorganik menjadi tanah. Nah, kalau plastiknya sangat sulit terurai. Nah, plastik itu adalah sebuah polimer, sebentar, polimer yang reaksinya menggunakan reaksi polimerisasi. Misalkan, sebenarnya karbohidrat, misalkan karbohidrat itu juga adalah polimer, tapi polimer alam. Kenapa alam? Karena terbuat misalkan dari beras. Nah, kenapa, dari beras itu bisa terurai? Karena disintesis oleh tumbuhan, kemudian diuraikan oleh manusia dan kembali ke tanah, itu bisa terurai. Atau misalkan ketika nasi tidak habis dan dibuang, itu juga bisa diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanah. Nah, kalau plastik itu proses mekanik, Pak, dengan dibuat di dalam sebuah pabrik atau laboratorium, kemudian diproduksi secara besar-besaran. Jadi yang membedakan dengan alami dengan pabrikan adalah, kalau alami yang membuat adalah makhluk hidup, tumbuhan misalkan, pabrikan adalah bahan-bahan kimia sintetik yang semuanya dibuat oleh pabrik. Nah, polimer ini memiliki ikatan yang sangat kuat antara monomernya. Nah, tadi saya jelaskan karbohidrat, monomernya adalah amilum. Karbohidrat itu amilum yang terdiri dari glukosa atau gula. Nah, dengan monomer. Ketika monomer ini bersatu akan menjadi polimer yang disebut dengan karbohidrat. Nah, kalau plastik juga sama. Misalkan jenis plastiknya tadi PVC. Mana PVC? Polivinil klorida. Allah. Ya, sok we.
Eros itu gugus atau monomer. Disebutnya jadi polimer. Banyak gugus-gugus yang direaksikan menjadi satu sehingga membentuk polimer. Banyak gugus. Seperti itu, Pak. Jadi yang itu sulit didaur ulang adalah karena ikatan dalam polimer tersebut sangat kuat sehingga sangat sedikit atau bahkan mikroba-mikroba yang tidak bisa menguraikan berbagai macam polimer yang ada. Makanya kita bisa tempat sampah, tempat pembuangan umum yang banyak sekali itu lebih banyak mengandung lebih banyak sampahnya adalah berupa plastik karena tidak bisa diuraikan. Baik, Bu Mugi, selanjutnya ini pertanyaan dari siapa nih, Pak AS ya. Apa kertas minyak yang bisa digunakan untuk membungkus nasi dan gorengan juga mengandung timbal? Oh ya betul. Kalau kertas minyak sebenarnya relatif lebih tidak mengandung timbal karena dia kan hanya kertas dengan plastik ya, dalamnya plastik. Paling itu plastiknya menggunakan plastik yang sekali pakai, PET. Ini yang sekali pakai atau LDP. Oke, Jadi itu timbal berarti itu kan karena berasal ya. kalau timbal itu bukan dari kertasnya, tapi dari tintanya. Ketika kertas itu kertas koran, itu kan ada tulisannya ya Bu ya. Nah tulisan itu, tintanya itu yang timbal Pak. Kalau kertas minyak tidak ada timbalnya. Tapi barangkali kalau misalkan kertas minyak, kertasnya, ya bagian kertasnya itu bahan dari daur ulang, misalkan dari limbah koran, berarti bisa mengandung timbal, tapi kertasnya. Kemudian plastiknya ya tetap plastik biasa, tapi tidak mengandung timbal. Mungkin seperti itu Pak, bisa dipahami? Iya Bu, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu. Ini tadi Iya, Bu Mugi bilang tentang sate. Sebaiknya jangka Iya. waktu antara makan sate ada anjuran nggak? Sebaiknya bagaimana gitu? Mungkin cara masaknya kali ya biar jangan terlalu gosong atau gimana? Ada anjuran nggak? Ada Oh iya, anjuran nggak terima sebaiknya kasih. aturannya gimana gitu kalau misalnya makan sate? Apakah cara pembakarannya setengah mateng gitu atau harus yang kan lebih enak garing, ada yang sukanya lebih garing kayak Iya, gitu. iya betul. Sebenarnya tidak ada anjuran khusus, asal pecinta sate tidak bisa di jangan-jangan gitu ya, kalau pengen ya beli gitu. Tapi sebaiknya tidak setiap hari, maksudnya aturan bakunya harus berapa lama, sebenarnya kalau karbon itu kan tubuh kita juga mengandung karbon, tubuh kita juga bisa mengeliminasi zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita yang sekiranya berbahaya. Tapi setidaknya, kalau setiap hari mungkin ya jangan gitu ya. Kalau pas pengen banget, barulah. Tapi kalau untuk anjuran secara harus berapa hari sekali, berapa minggu sekali, secara aturan bakunya tidak ada, hanya kalau misalkan setiap hari ya jangan gitu. Kalau untuk yang mie instan itu kan ada penelitiannya, penelitian bahwa lilin dalam mie itu bisa dieliminasi oleh tubuh kita, itu dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari. Kalau sate sepertinya saya belum menemukan penelitian harus berapa kali, istilahnya berapa lama kita mengkonsumsi sate, hanya saja mungkin cara boleh gosong atau sampai bagaimanalah, atau kalau gosong juga kan tidak enak dimakan ya, Pak, ya. Yang Jadi yang matang tapi tidak gosong gitu, memang agak susah. Tapi ya dihindari yang sampai gosong gitu. Padahal kalau misalkan tidak gosong juga sebenarnya terdapat, karbonnya juga, misalkan ditusuknya, kan ditusuk itu kan nempel di bagian pembakarannya ya, Pak, ya. Nah, di pembakaran itu kan pasti menempel karbon-karbon. Nah, karbon itu akan tusukannya, Oh iya begitu. Bu, ini ada yang raise hand dari Pak Eja. Silakan Pak Eja. Mangga. Pak Eja. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Iya. Mugi, halo ya. Iya, mangga, Pak. Iya. Mohon maaf mungkin barangkali tadi saya tidak dari awal ikut Vikonnya, mohon maaf mungkin dari tadi yang dipaparkan oleh Bu Mugi merupakan satu pencerahan buat saya, tapi juga sekaligus juga agak takut juga ya gitu karena apa namanya yang kita pakai kan serba plastik gitu ya, serba plastik Iya, gitu ya. betul. Bahkan kita ya beli bubur kan pakai plastik.
Bahkan Iya. beli juga kupatnya itu dikukusnya itu bukan sama daun tapi sama plastik juga gitu Plastik, ya iya sekarang. betul betul. Nah itu ya mungkin yang saya tanyakan ya baiknya kita harus seperti apa Bu ya biar kita aman itu ya aman dan juga tidak kan sekarang kan ingin sebab praktis ya aman Iya. tapi tidak ribet gitu seperti itu gitu. Terus yang kedua saya juga ini Bu ya kalau sakit perut saya lebih milih minum ini Bu Norit ya Norit. Itu aman nggak kalau itu kan karbon juga yang kita makan itu Norit Bu. Iya iya. Iya, itu seperti apa Bu kalau kita makan norit? Karena saya anggap justru norit lebih alamiah gitu ya, bukan obat itu ya, tapi itu kan dari karbon. Ya, kalau kita mungkin habis makan pedas atau mungkin kita ngerasa kerubuk-kerubuk perut itu lebih nyaman pakai norit karena katanya sih mengikat bakteri seperti itu gitu. Itu barangkali Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mugi dijawab langsung atau mau ditampung Langsung dulu? saja. Langsung Oke. dulu langsung biar saya nggak lupa. Iya. Kalau untuk sama Pak, saya juga aduh mau beli gorengan itunya apanya kertasnya kertas sudah ada tulisannya. Saya jadi mikir 10 kali jadinya nggak jadi beli. Jadi kalau saya jadi share pengalaman aja ya Pak ya. Kalau saya terus terang saja apalagi kemarin waktu bayi saya udah mulai MPASI, susah makan, jadi lebih praktis beli bubur ayam yang tersedia di perempatan atau di mana. Saya bawa rantang sendiri, Pak. Ya memang ribet. Itu memang karena bungkusnya styrofoam, jadi mau nggak mau saya harus riweh gitu, harus repot bawa rantang atau seperti apa gitu. Tapi kalau memang harus terpaksa dengan plastik, sepertinya begitu sampai rumah langsung dipindahkan gitu, Pak, jangan langsung dimakan di plastiknya gitu. Apalagi sekarang juga kita jajan seblak, jajan yang delivery order gitu ya, banyakan memang styrofoam, plastik. Saya juga sering menghindari itu ya. Jadi kalau mau pesen ya pakai rantang atau apa, tapi kadang yang jualnya nggak mau. Aduh ribet Bu Mugi, emang nih belinya kudu bawa rantang. Jadi biar aman, ya itu Pak, kita harus dengan ribetnya gitu. Supaya apa ya, meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Nah kalau yang pengalaman pribadi, beli serabi bawa daun sendiri Pak dari rumah, kadang bawa rantang, bawa piring gitu Pak. Baru rantang itu dimasukkan dalam plastik. Itu pengalaman saya. Semenjak saya kuliah di Kima saya jadi, aduh saya nggak boleh makan apa-apa ini. Memang dampaknya seperti itu untuk saya pribadi gitu. Makanya ini saya harus share ini besok. Saya pengen presentasi soal plastik pasti cukup menarik gitu. Tapi saya lebih ke sharing. Intinya seminimal mungkin kita berinteraksi dengan plastik apalagi yang dengan suhu yang tinggi gitu. Kalau saya misalkan beli bubur atau nasi biar disimpan dulu di bakul dibiarkan dulu sebentar baru dimasukin dalam plastik. Kalau memang sama sekali kita tidak bisa menghindari. Iya. Tapi memang sudah selalu bersinggungan ya Pak ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya betul, sebab plastik. Iya betul. Kemudian untuk norit, saya baru mau googling nih. Norit sebentar ya Pak ya. Saya Ya agak boleh. lupa takut salah Kalau saya tahunya norit itu malah untuk cek kandungan kosmetik berbahaya atau tidak itu menggunakan norit. Norit. Yang itu Bu yang di apotek tuh bahkan juga suka dijual di apotek Bu ya yang norit itu tuh Iya. yang plat itu ya. Iya, ini ada ketemu. Kandungannya karbon. Oh iya betul, karbon. Oh iya Pak, kan kalau yang sebenarnya antara karbon dalam norit dalam sate itu kan berbeda apanya ya? Berbeda struktur bukan struktur. Berbeda apa? Aduh jadi ngeblank gini sih. Berbeda sifatnya. Karbon dalam sate itu kan
karbon dalam sate itu kan sesuatu hasil pembakaran mengandung Iya. karbon. Jadi sifatnya karsinogen. Kalau karbon yang ini mungkin yang zat berupa zat aktif. Contohnya gini, Pak. Sebenarnya karbon dengan sama, Pak. Bahan dasarnya sama. Karbon, misalkan arang nih, arang itu kan mengandung karbon. Kalau Karbon, ya. intan itu juga kandungannya karbon, Pak, ternyata. Oh Nah, gitu. Intan setelah itu karbon. kalau arang itu kan bentuknya hitam, gelegam gitu ya, Pak, ya, jelek. Kita pun sangat tidak tertarik gitu kalau dibandingkan dengan intan. Nah, ternyata kandungannya sama. Yang membedakan apa? Kalau karbon itu, arang itu struktur susunan itu acak atau tidak beraturan. Nah, kalau intan itu sangat rapi. Struktur. Nah, ternyata sama kandungannya. Grafit. Bahasa ini grafit atau intan. Terlihat nggak, Pak, di Bapak? Tidak, Bu, tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Ya. Di share konten. Sebentar. Nah, ini Oke, iya, oke, udah kelihatan nih. strukturnya. Kalau karbon sangat tidak beraturan. Nah, ini bentuk intan. Jadi Intan, ya. dengan struktur yang seperti ini membentuk kubus sehingga menghasilkan intan yang sangat bagus. Karena dilihat dari susunan penataan karbon tersebut. Nah, kalau strukturnya tidak rapi. Nah, ini perbedaannya. Sebentar, Pak, agak lola. Jadi gitu ya, Pak, ya, perbedaannya di susunan strukturnya. Nah, kalau nori dengan dalam sate juga mungkin seperti itu saya analogikan seperti itu. Jadi perbedaan antara komponen penyusunnya. Lah, kok ini Berarti sama aman. dengan misal aman, Pak. Nanti saya coba belajar lagi ya. Saya nanti coba cari lagi. Siap, Mangga, bias, Bu. Ya. Nih ada nemu intan dengan karbon dengan arang sebenarnya bersaudara, tapi kok harganya beda. Nah, karena memang strukturnya yang perbedaan struktur menyebabkan tampilan zat tersebut juga menjadi berbeda. Nah, sama dengan alkohol, Pak. Alkohol yang dari singkong atau dari beras ketan atau dari beras yang disintesis dalam laboratorium. Itu walaupun sama-sama alkohol, strukturnya sama, C2H5OH, metanol, tapi secara penggunaan, secara rasa mungkin yang pernah merasakan, secara pokoknya beda gitu. Padahal sama-sama strukturnya C2H5OH. Tapi karena prosesnya berbeda akan menghasilkan atau menyebabkan dua zat tersebut menjadi berbeda. Mungkin bisa dipahami, Pak. Kalau belum nanti buat PR. Baik, Pak Eja mungkin sudah puas ya jawabannya, Bu. Bu Mugi ada pertanyaan lagi nih, Bu. Iya, Mangga, silakan. Selain bahayanya plastik itu, apakah plastik ada manfaatnya dan cara membatasi penggunaan plastik itu bagaimana? Itu dua pertanyaan terakhir. Terima kasih. Bentar, ini dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu, Bu Lisa? Dari Bapak, dari Pak siapa ya ini? Pak Abdul dari Hakim Pak. kan ya? Kalau dari Ini, Pak, Pak siapa nih? Plastik ada manfaatnya nggak selain bahayanya bagi manusia? Yang kedua dari Bu Dia, bagaimana caranya membatasi penggunaan plastik, Bu? Oke. Terima kasih
Manfaat plastik sangat banyak sekali ya, Pak, ya. Kalau manfaat, mungkin tadi yang banyak bertanya karena sudah sangat setiap hari memanfaatkan plastik, merasakan manfaat plastik, jadi ternyata berbahaya. Nah, mungkin jadi, tadi pada bertanya. Iya, Kalau manfaat jadi memang kontra gitu. iya, kalau manfaat sangat bermanfaat sekali, menjadi praktis pasti kita kemana mana hanya membawa plastik, di utek-utek masukin saku beres. Berbeda dengan zaman dulu ke pasar bawa tas yang kaku yang tidak bisa dilipat-lipat, apalagi dimasukin dalam saku gitu. Sangat praktis kalau menggunakan plastik, kemudian lebih ke praktis sih ya, coba saya cari dulu. Sangat banyak sekali Pak manfaat ada yang bisa menggunakan pembungkus makanan, perabot rumah tangga, dan mungkin di rumah kita kebanyakan perabotnya itu terbuat dari plastik ya, Pak ya. Mungkin kulkas juga dalamnya. Kemudian lebih ke praktis sih Pak, praktis dengan dibawa kemana-mana kita menggunakan Tupperware sudah selesai gitu. Tapi ya itu, sebisa mungkin ketika kita membawa makanan, membekali makanan dari rumah atau minuman itu dihindari membawa dengan yang panas. Jadi makanan sudah dingin, baru kita masukkan dalam wadah makanan, baru kita bawa pulang. Kemudian Bu Diah, penggunaan plastik, cuma satu Bu menurut saya. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Eja, kita mau repot, mau riweh membawa wadah sendiri dari kita mau beli apa, beli serabi, bawa rantang sendiri dari rumah, bawa daun sendiri dari rumah kalau ada pohon pisangnya, atau bawa kertas sendiri yang masih kosong, kita beli kertas A4, satu karton, mewadahi makanan. Kemudian ya itu, kita mau repot dengan membawa-bawa benda-benda yang kita bawa untuk membungkus makanan sendiri. Itu Bu Lisa. Oke, Bu. Kemungkinan pertanyaannya dicukupkan saja Bapak Ibu sekalian karena waktu menunjukkan pukul 11.56, ada waktu 4 menit lagi. Saya simpulkan, jadi penggunaan plastik itu sebenarnya tanpa kita sadari gitu, ya sering banget kita gunakan di kehidupan sehari-hari, apalagi untuk konsumsi kan, untuk pembungkus makanan, untuk bawa barang juga, karena apa? Karena manfaatnya plastik itu sebenarnya lebih praktis daripada yang lain gitu. Lalu lebih murah, mudah digunakan tadi, dan bisa didapatkan di mana saja kalau plastik. Iya, betul. Kalau untuk membatasi plastik ya sebenarnya kita back to nature lagi gitu, kembali ke alam lagi, pakainya daun atau misalnya kita bawa bukan piring plastik, piring yang mungkin bukan berbahan plastik, atau misalnya pakai goodie bag yang bahannya kain gitu kan. Itu kan sekarang udah mulai dibatasi ya penggunaan plastik, kita belanja di supermarket Iya, juga. betul, Ini itu betul, saja betul. rangkumannya ya Bu ya. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup saja rangkaian materi pada hari ini karena akan saya kembalikan kepada host. Untuk menutup materi kali ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator dan Bu Mugi selaku narasumber mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Bu Siti Afifah. Mangga Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Liza. Terima kasih juga Bu Mugi ya. Jadi semakin hati-hati lagi, terus ternyata ini, ternyata itu, jadi banyak tadi apa ya, lebih ke bagaimana kita prepare untuk lebih milih-milih lagi makanan atau minuman yang kita konsumsi. Selanjutnya
sekian dari kita bertiga. Terima kasih atas kehadirannya Pak Abdul Hakim, Pak Ahmad Rifai, Pak Andi Sulistyo, Bu Diah, selaku instruktur, dan Pak Eja. Nanti selanjutnya di ini ya, kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan ke kami, Ada masukan, Bu? ada masukan ya, setelah ditutup, berarti saya ucapannya terima kasih banyak aja yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.